Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Widya akan menjelaskan apa itu gelombang stasioner atau gelombang tegak. Pernah nggak sih kalian melihat getaran gelombang pada seutas tali tapi tidak nampak gerakan hambatannya? Tapi kalian hanya melihat getarannya saja? Berikut contoh. Nah, gelombang stasioner disebut gelombang berdiri, merupakan jenis gelombang yang bentuk gelombangnya tidak bergerak melalui medium. Seperti gambar di samping, gelombang diam dihasilkan bila suatu gelombang berjalan kembali sepanjang lintasan sendiri. Gelombang tersebut berkaitan dengan konsep superposisi dan interferensi lain-lain. Pada gelombang stasioner, ada titik ketika kedua gelombang sefase menghasilkan perut amplitude 2A. Dan juga pada gelombang stasioner, ada titik ketika kedua gelombang berlawanan fase yang menghasilkan titik simpul 0. Berikut persamaan gelombang stasioner. Jenis-jenis gelombang stasioner. Yang pertama, gelombang stasioner ujung bebas adalah gelombang pada seutas tali di mana salah satu ujung dikaitkan dengan sebuah tiang yang dapat bergerak bebas sehingga gerak pantul dari tali tersebut tidak mengalami pembalikan fase. Hasil superposisi gelombang datang ditambah gelombang pantul pada ujung bebas sama dengan simpangan total sama dengan simpang 1 ditambah simpang 2. Berikut letak perut dari ujung bebas. Berikut perut simpul dan ujung bebas. Nah, yang kedua, gelombang stasioner ujung tetap. Superposisi gelombang pada seutas tali di mana salah satu ujung diikat pada tiang sehingga tidak dapat bergerak bebas. Letak simpul dan perut gelombang stasioner pada ujung tetap. Letak simpulnya adalah letak simpul dari ujung tetap merupakan kelipatan genap dari seperempat panjang gelombang. Nah, letak perut dari ujung tetap merupakan kelipatan ganjil dari seperempat panjang gelombang. Dari ujung tetap merupakan kelipatan genap serempat panjang gelombang, yang mana X N tambah 1 sama dengan 2N dikali panjang gelombang dibagi 4. Nah, N-nya bisa 0, 1, 2, 3, sampai berapa? Sampai tidak terhingga. Nah, selanjutnya tuh letak perut. Nah, letak perut ini X N ditambah 1 sama dengan 2N dikali panjang gelombang dibagi 4. N-nya juga sama seperti yang di atas. Nah, tapi letak perut dari ujung tetap merupakan kelipatan ganjil dari seperempat panjang gelombang. Berikut hasil superposisinya. Dengan menggunakan rumus superposisi, yaitu dengan diketahui simpangan pertama amplitudo sin dikali konstanta dikali dengan jarak dikurang kecepatan sudut dikali waktu. Nah, begitu pula dengan simpangan keduanya, tetapi simpangan kedua menjadi negatif. Nah, dari kedua tersebut diubah menjadi superposisi, yaitu Y sama dengan simpangan Y sama dengan simpangan 1 ditambah simpangan 2. Hasilnya simpangan sama dengan 2 dikali amplitudo cos konstanta dikali jarak sin kecepatan sudut dikali waktu. Hari. Contoh gelombang stasioner yaitu pada dawai dan pipa organa.
Yang pertama, gelombang stasioner pada dawai. Nah, dawai ini adalah gitar kedua ujungnya terikat dan jika digetarkan akan membentuk suatu gelombang stasioner seperti yang pada digambar. Nah, cepat lambatnya dinyatakan sebagai akar gaya dibagi massa persatuan panjang dawai. Nah, jika kita petik senar sebuah gitar pada tempat yang berbeda, nanti kita akan mendengar bunyi dengan frekuensi yang berbeda. Perbedaan ini dikarenakan perbedaan panjang gelombang yang terjadi. Meskipun tegangan sinar L pada dawainya sama, Pipa organa merupakan kolom udara yang dapat berfungsi sebagai sumber bunyi, misalnya seruling, peluit, pianika, trompet, saluang, klarinet, saksofon, dan harmonika. Nah, dua jenis pipa organa yaitu pipa organa terbuka atau kedua ujungnya terbuka dan pipa organa tertutup atau salah satu ujungnya tertutup. Nah, yang pertama kita jelaskan pipa organa terbuka. Pipa organa menghasilkan bunyi dengan nada tertentu ketika ditiup. Pola gelombang stasioner yang terjadi pada nada dasar, nada atas pertama, dan nada atas kedua sebagai berikut. Nah, ketiga ini frekuensinya dapat memenuhi persamaan sebagai berikut. Nah, yang kedua, pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup adalah berbeda dengan pipa organa terbuka. Pola gelombang pada pipa organa tertutup adalah sebagai berikut. Nah, pipa ketika panjang gelombang yang terbentuk dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut yang juga menghasilkan frekuensi memenuhi persamaan Fn. Sekarang saya akan memberikan contoh soal terkait gelombang stasioner ini. Nah, mudah kan? Nah, selanjutnya saya akan memberikan soal yang harus dikerjakan. Selamat mengerjakan.